Di awal film diperlihatkan seorang perempuan bernama Bethany sedang ajak temannya yang bernama Martha, Frick, dan Spencer untuk makan siang di Nora Restoran. Lalu Spencer meminta izin atasannya untuk libur kerja dan pulang ke kampung halaman. Saat di perjalanan, Spencer melihat IG Martha lalu dia galau. Akhirnya Spencer sampai di rumah, dia bertemu dengan kakeknya. Saat di dalam kamarnya, ternyata kakeknya juga tidur di sana. Spencer tidak bisa tidur dan akhirnya dia punya ide untuk masuk ke dalam game Jumanji dan menjadi Bravestone. Di sisi lain, Martha sudah bertemu dengan Bethany dan Frick di Nora Restoran. Mereka saling mengobrol, lalu Frick bertanya tentang hubungan Martha dan Spencer. Martha mengatakan mereka sedang berpisah. Bethany melepon Spencer tapi tidak diangkat. Akhirnya mereka pergi ke rumah Spencer. Lalu diperlihatkan kakek Milo dan Eddie sedang bertengkar. Akhirnya mereka sampai di rumah Spencer. Di sana ada kakek Eddie dan sahabatnya bernama Milo. Namun mereka sedang tidak akur. Lalu Martha masuk ke dalam kamar Spencer. Tiba-tiba mereka mendengar suara yang tidak asing. Kemudian mereka bergegas menuju basement. Mereka terkejut karena melihat game Jumanji masih ada, padahal mereka sudah membuangnya. Dan kemungkinan Spencer masuk ke dalam game lagi. Martha ingin masuk ke dalam game, namun dilarang oleh Frick. Tapi akhirnya mereka memutuskan untuk masuk ke dalam game. Namun hanya Bethany saja yang tidak masuk ke dalam game. Diperlihatkan Martha menjadi pembunuh bayaran, kakek Eddie menjadi Bravestone, Milo menjadi ahli zoologi, dan Frick menjadi pembaca peta. Saat ada kuda Nil, Milo mendekatinya. Menyelamatkan Milo. Kakek Eddie tampak kaget. Lalu Frick menjelaskan kepada mereka berdua. Tanpa sadar dia dimakan ular, lalu jatuh dari langit dan nyawanya tinggal 2. Kemudian mereka naik pesawat. Di dalam pesawat sudah ada pilot tapi dia NPC dalam game dan menyuruh Bravestone yaitu kakek Eddie untuk membaca surat yang ia berikan. Namun kakek Eddie tidak merasa menerima surat. Namun Milo mengatakan surat itu ada di genggaman tanganmu Eddie. Kemudian kakek Eddie membaca surat. Di dalam surat itu bertuliskan Jumanji dalam bahaya karena Jurgen si brutal telah kembali dan mengambil permata Falcon dari tetua desa dan menyimpannya di tempat gelap. Itu menyebabkan kekeringan di Jumanji. Dan Bravestone serta rekan-rekannya harus mengambil permata itu kembali. Karena Jurgen si brutal juga membunuh orang tua Bravestone. Kemudian Martha mengatakan mereka harus mencari oasis dan mengikuti pasir. Frick membaca peta dan level mereka saat ini adalah bukit pasir. Tiba-tiba mereka didatangi burung unta. Milo menjelaskan tentang burung unta dengan sangat lambat. Dengan gegabah, kakek Eddie mendekati burung unta dengan maksud mengusirnya. Namun dia malah dipatuk dan mati. Lalu muncul lagi dari langit. Milo yang sudah tua tampak kaget dengan semua itu. Ternyata mereka belum usai. Burung unta itu datang berkelompok. Akhirnya mereka kabur menggunakan mobil dan dikejar oleh ratusan burung unta. Kakek Eddie mengendarai mobil dengan asruk-asrukan, tapi akhirnya mereka berhasil lolos dari kejaran burung unta setelah melewati jurang. Burung unta ini banyak banget. Untung gak jatuh ke jurang. Coba aja kalau jatuh, udah dimakan sama burung unta. Kemudian Martha menjelaskan kelebihan dan kelemahan Bravestone. Kelemahannya adalah Switchblade. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, kakek Eddie dan Milo bertengkar. Kemudian mereka sampai di level selanjutnya, yaitu oasis. Di sisi lain, Bethany pergi ke rumah seorang laki-laki untuk meminta tolong agar dirinya bisa masuk ke dalam game Jumanji dan menolong mereka. Kemudian Martha dan lainnya masuk ke dalam bar. Di sana kakek Eddie didatangi oleh seorang perempuan. Dia ingin mengatakan sesuatu dan menyuruh kakek Eddie untuk datang menemuinya nanti. Martha menjelaskan perempuan tadi adalah mantan kekasih Dr. Bravestone dan dia adalah apinya. Lalu mereka melihat Jurgen si brutal sedang berbicara bahwa dia telah membunuh pawang hienanya dan memberikan dagingnya untuk hienanya.
benar-benar keterlaluan. Daging manusia dikasih ke hiena, pawangnya sendiri dikasih ke hienanya. Kemudian ada yang berteriak bahwa kuncinya hilang dan pencuri itu ditangkap oleh kakek Eddie. Dan Martha menyadari bahwa pencuri itu adalah Spencer. Setelah itu Spencer mati dan muncul lagi dari langit. Spencer kaget karena mereka ada di sini untuk menjemputnya. Spencer mengatakan kenapa ia masuk ke dalam game lagi. Karena dirinya ingin menjadi Dr. Brimstone. Kemudian datang mantan kekasih Brimstone dan memberitahukan bahwa permata akan dijual oleh Jurgen besok dan bertemu Kak Babik bersaudara untuk membentuk aliansi. Lalu perempuan itu mencium kakek Eddie dan pergi. Lalu Martha dan Frick mengikuti perempuan itu, sedangkan Spencer, Milo, dan kakek Eddie pergi mencuri unta. Martha dan Frick sampai di pohon buah beri Jumanji. Martha melompati satu persatu obor api untuk mengambil buah beri, kemudian dia terjatuh. Frick mengulurkan tangannya untuk menolong Martha. Tiba-tiba, setelah mereka berpegangan tangan, tubuh mereka tertukar. Di sisi lain kakek Eddie berjaga di depan kandang unta. Kemudian ia menghajar puluhan orang, sedangkan Milo berbicara dengan unta karena menguasai linguistik. Kemudian dibiarkan Frick terlalu senang karena menjadi pembunuh bayaran dan membuatnya terjatuh dalam air hijau lagi, lalu tubuhnya kembali tertukar dengan Martha. Saat kakek Eddie menghajar semua orang, lalu muncul Switchblade. Kemudian kakek Eddie masuk ke dalam kandang unta, lalu mereka pergi naik unta melalui pintu belakang dan menemui Martha dan Frick. Spencer menjelaskan bahwa Switchblade mengejar kakeknya dan dia ingin membunuhnya. Saat semua mengajak kakek Eddie pergi, dia tidak mau pergi dan akhirnya semua mati karena dibom oleh Switchblade. Keesokan paginya Frick membacakan peta dan melanjutkan perjalanan mereka dengan naik unta. Kakek Eddie dan Milo masih saja bertengkar. Milo menantang kakek Eddie yang menjadi Brimstone, dan jelas saja Milo kalah dan menyisakan satu nyawa saja. Akhirnya mereka sampai di sebuah tempat di mana unta mereka hanya bisa sampai tempat ini saja. Selebihnya mereka harus jalan kaki, mereka harus melewati jembatan gantung, dan jembatan itu juga bergerak saat dinaiki. Lalu tiba-tiba banyak monyet mandril yang mengejar mereka. Jadi monyet mandril itu, monyetnya itu wajahnya itu warnanya pink, terus bokongnya itu juga warnanya pink, giginya itu besar-besar, dia itu lebih rakus daripada babun. Wah, banyak sekali mandrilnya. Setelah melewati berbagai rintangan, akhirnya mereka berhasil melewati jembatan itu. Namun ternyata mandril masih mengejar mereka. Saat terpojok, datang seorang menaiki kuda dan mengusir para mandril. Orang itu adalah laki-laki yang dimintai tolong oleh Bethany, sedangkan Bethany menjadi kuda. Lalu laki-laki itu memberikan pakaian kepada Martha dan teman-teman. Jadi dia ini itu kayak udah 20 gitu loh di dalam Jumanji. Makanya dia tuh hafal banget sama game Jumanji dan tempat-tempatnya. Kemudian diperlihatkan Milo dan kakek Eddie sedang berbicara. Mereka saling bercerita. Lalu kakek Eddie mulai meminta maaf. Begitu pula Milo. Akhirnya mereka baikan. Tak lama kemudian mereka didatangi oleh Spencer dan mengajak mereka melanjutkan perjalanan. Kemudian Frick membacakan peta dan level selanjutnya adalah benteng. Kemudian mereka menyusun rencana. Mereka akan menyelinap masuk sebelum Kak Babik bersaudara datang. Saat Frick marah-marah, dia terjungkal ke belakang dan mereka menemukan sungai dengan air yang sama seperti di tempat pohon beri Jumanji. Dan mereka melakukan pertukaran tubuh. Milo menjadi kuda, Spencer menjadi Brimstone, kakek Eddie menjadi pencuri, Frick menjadi ahli zoologi, dan Bethany menjadi pembaca peta. Kakek Eddie keluar gua untuk menemui Milo. Saat itu Milo ingin ditangkap, dan akhirnya kakek Eddie juga ikut ditangkap. Karena berisik, laki-laki berkuda melihat keluar, lalu memberitahukan bahwa kakek Eddie dan Milo telah ditangkap.
Setelah itu mereka mulai menjalankan rencana. Martha dan Spencer akan memanjat tebing es. Bethany, Frick, dan laki-laki berkuda akan menyamar melewati gerbang sebagai Kappa Pig bersaudara. Kalian berhenti, kami siapa kalian Kappa Pig bersaudara? Jawabannya iya, tapi kok gak sama kulitnya, yang satunya hitam, yang satunya putih. Kami beda ibu. Mereka bilang katanya beda ibu. Untung penjaganya agak bodoh ya, jadi bisa banget dibohongin. Tinggal bilang beda ibu boleh. Lalu diperlihatkan laki-laki berkuda telah sampai di penjara untuk menyelamatkan Milo. Kemudian dia harus kehilangan 2 nyawa dan menyisakan 1 nyawa. Di saat itu pula kakak Eddie berhasil bebas. Lah pas ini tuh paling lucu banget, ditanya siapa itu yang namanya Augustus, siapa yang namanya Tomatolik gitu. Mereka kan bingung. Bethany ngaku namanya Agustus, Frick ngakunya namanya Tomatolik. Agustus katanya pria tercerdas, Tomatolik katanya itu Kasim. Udah bangga si Kasim berani. Apa maksudnya, katanya gitu. Katanya Tomatolik bebek semua tahu kisah pengorbanan hebat. Kau relakan testismu. Terus Frick itu nggak terima, tapi terus dicegah sama Bethany. Mungkin batin Bethany, diem ini tuh game, daripada nyawamu nggak jelas melayang gitu maksudnya. Akhirnya Frick nurut dan diem, dan akhirnya nyerah. Dan ini akhirnya pria berkuda berhasil menyelamatkan Milo ya. Lah pas keluar ini mau sepotong kue, Frick itu langsung marah-marah. Tidak langsung dibuang. Salahku apa gitu ya. Lalu diperlihatkan kakek Eddie mencuri permata, namun ternyata permata itu tidak ada. Kemudian Bethany dan Frick dibawa untuk menemui Jurgen. Di sana Bethany mengatakan bahwa mereka harus mengambil permata Falcon, dan itu membuat Frick bingung. Namun Jurgen menanyakan saudara perempuan mereka yang akan menjadi pengantin Jurgen. Saat Jurgen ingin memenggal kepala keduanya, lalu tiba-tiba Martha datang dan mengaku sebagai saudara perempuan Kappa Pig dan bersedia menikah dengan Jurgen. Saat Martha akan mengambil permata yang dipakai Jurgen, juru bicara Jurgen berteriak bahwa Kappa Pig bersaudara masih belum datang dan mereka adalah penipu. Meskipun ditonjok berkali-kali, ternyata Jurgen gak mempan loh. Dan ternyata kelemahan Jurgen itu cuma buah beri ya. Jadi buah beri Jumanji, cuma itu kelemahannya, selain itu gak ada. Lalu Spencer mengeluarkan buah beri Jumanji. Jurgen tampak ketakutan, lalu dia pergi. Jadi ceritanya tuh kayak ini tuh Jurgen itu kayak takut gitu sama buah beri Jumanji, dan dia itu pergi. Lalu Spencer bergegas mengikuti ya. Akhirnya Spencer bisa masuk ke pesawat yang dinaiki Jurgen. Spencer berhasil masuk ke dalam pesawat Jurgen dan menempelkan buah beri Jumanji ke perut Jurgen. Lalu perut Jurgen menjadi terbakar. Setelah itu Spencer mengambil permata Falcon, kemudian menjatuhkan Jurgen keluar pesawat. Kemudian kakek Eddie dan Milo terbang untuk mengambil permata Falcon dan menunjukkannya ke matahari. Seketika itu juga mereka berkumpul di suatu tempat karena telah menyelesaikan permainan. Kemudian datang pilot yang di awal tadi dan meminta permata Falcon, lalu akan mengeluarkan mereka dari game. Namun Milo menolak untuk kembali dan akhirnya tinggal di dalam game. Kemudian mereka semua keluar dari game. Lalu kakek Eddie mengubah perkataannya sebelumnya bahwa tua menyebalkan menjadi tua adalah berkah. Kemudian Spencer mengajak kakek Eddie ke Nora restoran. Di sana kakek Eddie bertemu Nora, sedangkan Spencer bertemu Martha, Bethany, dan Frick. Dan film pun selesai.